Dalam pilihan yang sangat sulit banget. Aku dapat beasiswa, tapi kalau orang yang kayak aku ini otaknya pas-pasan, terus yang lebih dari 25 tuh kebutuh kerjaan kayak gitu. Aku juga pas aku baru naik kelas 4 SD udah ikut orang, aku udah jauh dari keluarga aku. Hai teman-teman, kembali lagi. Sekarang aku mau makan mie aku hari ini campur-campur. Ada tahu, ada kacang panjang sengaja aku masukin buat sayurnya, terus ada sawi putih, ada terong. Jangan lupa topping cabenya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu. Jangan lupa ada tahu rebus. Ini tadi kan tahu goreng, jadi sebelah ini tahu rebus. Mari kita hancurkan cabenya dulu teman-teman, biar ada rasa pedasnya. Agak susah ya makan kayak gini, nggak ada meja. Soalnya di luar teman-teman, di belakang rumah. Kita hancurkan cabai-cabai ini. Aku butuh yang pedas-pedas. Seperti kehidupanku pedas banget. Kita cabuk-cabuk, campur-campur guys. Wih. Mari makan. Panas banget. Panas. Mie-nya panas. Mataharinya juga panas banget. Aku mau sambil cerita ya. Tapi makan tuh seharusnya kan jangan sambil ngomong ya, nggak sopan. Tapi aku mau cerita. Tentang kehidupan aku guys. Yang saat ini dalam pilihan yang sangat sulit banget. Di satu sisi, aku pengen tetap lanjutin kuliah. Apalagi kan aku sekarang lagi memasuki skripsi kan, teman-teman. Tahap skripsi. Aku belum ngajuin judul. Aku dapat beasiswa. Beasiswa itu dulu aku dapat beasiswa dulu sehingga bisa kuliah. Tahun 2022 aku kuliah. Itu karena dulu aku ikut sama orang itu dosen, jadi dia yang bantuin dapat beasiswa karena emang keadaan juga mendukung kayak gitu. Terus kuliah lah sampai di semester akhir ini. Proses skripsi kan nggak mudah teman-teman ya, bagi orang yang pintar ya mungkin bisa aja cepat kayak gitu, tapi kalau orang yang kayak aku ini otaknya pas-pasan, bagi aku susah dan itu makan waktu yang lama kayak gitu, dan beasiswa itu sudah habis kayak gitu loh teman-teman. Ini aku pusing banget sekarang, apakah aku harus ngambil cuti kuliah atau tetap lanjut. Tapi kalau lanjut percuma juga, aku nggak punya biaya juga. Kalau aku nggak lanjut rasanya sayang banget perjuangan aku beberapa tahun, 3 tahun lebih itu ikut kuliah, tapi akhirnya kan nggak selesai kayak gitu loh. Mau aku tuntasin, aku nggak punya biaya juga buat bayar skripsi segala macamnya tuh loh. Proses skripsi kan ya semuanya butuh dana gitu loh. Jadi aku bingung, aku mau cuti, tapi kalau aku cuti aku mau kerja kayak gitu loh, tapi syarat pekerjaannya juga nggak ada yang mudah. Harus penampilan menarik ya berarti kita harus cantik teman-teman ya kan, harus cantik, harus ini harus itu. Batas umurnya juga dibatasin kayak gitu loh, sampai 25, terus yang lebih dari 25 tuh kebutuh kerjaan kayak gitu. Aku mau, makanya pilihan itu sulit banget sekarang.
mau berhenti atau lanjut. Tapi kalau aku berhenti ya itu sayang banget teman-teman. Sementara aku kan pengen gitu loh nikmati yang namanya wisuda, ada gelar sarjana kayak gitu loh, bagian orang tua. Kenapa aku nggak minta uang sama orang tua? Orang tua aku aja, papa aku aja sakit teman-teman, terus dia nggak bisa kerja keras itu. Percuma juga di kalau di kampung aku itu nggak ada lapangan pekerjaan teman-teman, jadi mereka itu cuma berladang, kalau nggak jadi karyawan sawit kayak gitu loh, perusahaan sawit. Tapi orang tua aku ya mana bisa kerja kayak gitu, umur juga sudah tua gitu loh, tenaga juga nggak kuat. Jadi bahkan mereka sekarang tuh tiap bulan tuh mengharap kakak aku yang kerja di rumah makan untuk kayak ngirimin mereka uang buat beli beras kayak gitu. Aku tuh teman-teman, kami itu aku, adikku, kakakku dari kecil tuh ikut orang. Kakakku dari kecil ikut orang dari SD. Aku juga pas aku baru naik kelas 4 SD udah ikut orang, aku udah jauh dari keluarga aku biar aku bisa sekolah. Jadi mewek deh kalau ingat cerita hidup itu, perjuangan nggak akan bisa diceritain teman-teman. Bayangkan kita masih kecil kan harus ikut orang, terus kita harus berperang melawan batin kita sendiri. Kalau orang marah ya kita nggak bisa marah juga kan, namanya kita juga bergantung sama orang, kita mengharapkan orang untuk membiayai kita, untuk kasih kita makan. Jadi setiap permasalahan mau orang marah apa sama kita, kita harus tahan gitu, harus sadar diri. Aku tuh bersyukur banget bisa kuliah kemarin tuh, cuman kalau akhir-akhirnya aku akan berhenti juga kan, terasa mending usah masukkan dari awal kayak gitu loh. Jadi ini pelajaran sih buat kita yang masih remaja, masih belum punya pasangan. Susah kalau cari pasangan yang benar-benar, terus cari pasangan yang kerja, atau kita juga harus kerja biar anak-anak kita itu nggak ngerasain yang namanya hidup menderita gitu loh, nggak kesana kemari. Aku nggak menyalahkan orang tua aku teman-teman, siapa sih yang mau hidup miskin gitu kan, nggak ada. Semua orang pasti pengen hidupnya lebih baik, semua berkecukupan, tapi apalah daya keadaan gitu kan. Desanya juga nggak ada maju-maju sama sekali, listrik aja baru ada zaman sekarang aja. Beginilah hidup. Nggak ada yang mudah. Dilema antara berhenti atau lanjut. Mau lanjut, bukannya dilema,
tapi dipaksakan oleh keadaan. Sudah tentu aku milih lanjut kuliah teman-teman kalau aku punya biaya. Setidaknya kan bisa ngerayain hari wisuda sama orang tua kayak itulah. Apalagi kan perjuangan dari kecil ikut orang ya karena pengen nuntasin pendidikan gitu loh. Tapi kalau keadaan nggak mungkin kan ya nggak bisa juga kita maksa. Mungkin ada jalannya kayak gitu. Menyala cabai. Hujan teman-teman. Dadah, hujan.